Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aksi Nyata, topik rapor pendidikan, refleksi pribadi tentang profil pendidikan. Bersama saya, Dedi Soleman SPD dari SD Negeri Slawi Wetan 01. Apa itu rapor pendidikan? Rapor pendidikan merupakan gambaran mengenai mutu pendidikan pada suatu wilayah berdasarkan kerangka penilaian yang dikembangkan dari model input, proses, dan output tentang kinerja atau efektivitas satuan pendidikan. Nah, ini contoh gambar rapor pendidikan yang ada di web rapor pendidikan kemdikbud.go.id. Ya, ini contoh rapot pendidikan dari SD Negeri Slawi Wetan 01. Apa itu rapot pendidikan? Rapot pendidikan merupakan platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapot mutu sebelumnya. Ini contohnya seperti ini tampilannya laporan rapot pendidikan SD Negeri Slawi Wetan 01 tahun 2023. Ini nanti di sini ada beberapa indikator capaian rapor tahun 2023. Terus ada definisi capaian dan perubahan skor dari tahun lalu. Nah, ini mengalami penurunan ya dari rapor tahun 2022. Dalam melakukan refleksi pada rapot pendidikan, kepala sekolah beserta tenaga pendidik dan kependidikan harus jeli melihat capaian yang harus diperoleh pada rapot pendidikan. Setelah itu, sekolah melakukan perencanaan berbasis data atau PBD yang kita kenal dengan PBD, yaitu perencanaan berbasis data. Tahapan dalam proses perencanaan berbasis data. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua refleksi, yang ketiga benahi. Dalam identifikasi itu memilih dan menetapkan permasalahan yang dihadapi yang dapat dilihat pada rapot mutu pendidikan pada indikator prioritas. Refleksi yaitu melakukan refleksi diri untuk menemukan akar masalah dari tantangan yang dihadapi ya. Melakukan refleksi diri untuk menemukan akarnya, akar masalahnya di mana dari tantangan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga itu benahi. Benahi itu berarti menyusun rencana kegiatan dan program yang akan dilakukan untuk mengatasi akar masalah tersebut tadi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan ya baik guru, kepala sekolah atau tenaga pendidikan dan orang tua ataupun siswa atau peserta didik. Identifikasi yang pertama, di tahap ini sekolah diminta untuk mengidentifikasi kekurangan yang ada pada sekolahnya, yaitu pada kolom prioritas. Nih contohnya, nih. Nah, kita pilih pada kolom prioritas di sini nanti apa? Ada beberapa kekurangannya ya. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Ini contoh prioritas dari rapor pendidikan SD Negeri Slawi Wetan 01 tahun 2023. Yang berikutnya yaitu refleksi. Pada tahap refleksi, sekolah dapat melakukan refleksi dari kekurangan yang ada sehingga nantinya harus dibenahi dengan segera. Ya, ini sama tadi dengan tadi yang refleksi. Setelah kita refleksi, kita benahi. Ya, menentukan solusi untuk memperbaiki akar masalah yang berupa program yang akan dijalankan oleh sekolah. Ya, jadi setelah refleksi kita benahi, kita tentukan solusi untuk memperbaiki akar masalah ya yang berupa program yang akan dijalankan nanti pada sekolah ya.
Indikator capaian pada rapor pendidikan SD Negeri Selawatan 01. Nih, contohnya seperti ini indikator capaian pada rapor pendidikan SD Negeri Selawatan 01. Nih, ini ada yang sudah baik, 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 dan ini cukup, cukup ya. Nah, kalau ini laporan rapor pendidikan SD Negeri Selawatan 01 tahun 2023. Ini laporan rapor pendidikan SD Negeri Selawatan 01 tahun 2023. Ini tampilannya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Kita download di web rapor pendidikan. Berikut ini dokumentasi, yaitu melaksanakan diskusi bersama terkait refleksi hasil rapor pendidikan bersama rekan guru atau teman sejawat. Kita diskusikan bersama, yaitu refleksi rapor pendidikan. Selanjutnya yaitu dokumentasi diskusi bersama orang tua murid terkait refleksi hasil rapor pendidikan ya. Pertama kita sosialisasikan kepada orang tua, kemudian kita diskusikan bersama orang tua murid. Karena rapor pendidikan untuk perbaikan tahun berikutnya juga kita harus melibatkan orang tua. Nah, berikut ini hasil refleksi data yang diambil dari rapor pendidikan SD Negeri Selawatan 01. Sini identifikasi masalah, yaitu pada kemampuan literasi, refleksi akal masalah, kompetensi membaca teks sastra. Ya, terus benahinya di sini ada ya, nanti setelah benahi ada kegiatan, terus penjelasan kegiatannya bagaimana, terus apakah membutuhkan biaya, jika membutuhkan biaya di sini ditulis iya, jika tidak berarti tidak, seperti ini contohnya. Ini hasil refleksi yang diambil dari data rapor pendidikan SD Negeri Selawatan 01. Berikut ini saya lampirkan bukti umpan balik dan refleksi terkait capaian profil sekolah berdasarkan rapor pendidikan SD Negeri Selawatan 01. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu terhadap refleksi pribadi tentang profil pendidikan yang dilakukan oleh Pak Titi Soleman? Ini tanggapan dari Bu Fitrianti, SPD, guru kelas 1 SD Negeri Selawatan 01. Menurut saya, refleksi yang dilakukan oleh Pak Titi Soleman sudah sesuai dengan profil pendidikan sekolah dalam rapor pendidikan. Terima kasih. Itu yang disampaikan oleh Bu Fitrianti, SPD. Kemudian yang berikutnya itu umpan balik dari atau tanggapan dari Bu Siti Darwati, SPD SD. Beliau adalah guru kelas 3 SD Negeri Selawatan 01. Menurut Bu Darwati, Pak Titi melakukan refleksi pribadi dengan mengacu pada data rapor pendidikan. Kemudian umpan balik berikutnya atau tanggapan dari Ibu Siti Alpiyah SPTI, yaitu guru mapel pendidikan agama Islam Budi Pekerti SD Negeri Slawi Wetan 01. Menurut Bu Alfia, Pak Titi melakukan refleksi pribadi dengan baik sesuai dengan rapor pendidikan satuan pendidikan di sekolah kami. Berikutnya umpan balik atau tanggapan dari Ibu Murtini SPD, yaitu beliau Kepala Sekolah SD Negeri Slawi Wetan 01. Refleksi pribadi ini sangat sesuai dengan data rapor pendidikan di satuan pendidikan. Nah, ini dari Ibu Kepala Sekolah memberikan tanggapan atau umpan balik. Berikut saya lampirkan bukti penyebaran aksi nyata di YouTube dan screenshot WA. Ini gambarnya, contohnya seperti ini. Ini saya sebar di grup WA dan ini tampilan YouTube-nya dan di sini ada linknya. Refleksi setelah mempelajari modul ini dan membuat aksi nyata yang saya buat dalam bentuk video YouTube, saya mendapatkan pengalaman baru yang sangat bermakna, yaitu melakukan refleksi pribadi tentang profil pendidikan ternyata banyak sekali manfaatnya. Kita bisa mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi rapor pendidikan agar kedepannya mutu pendidikan di satuan pendidikan lebih baik lagi. Untuk langkah selanjutnya yaitu melaksanakan refleksi pribadi tentang profil pendidikan sehingga kita tahu kekurangan yang ada pada satuan pendidikan untuk perbaikan rapor pendidikan berikutnya.
Demikian aksi nyata dari saya. Terima kasih. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan juga bisa memberikan motivasi bagi Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia. Salam dan bahagia guru hebat Indonesia. Semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.